mengatakan ma'aghna anni maliyah, tidak lagi bermanfaat hartaku saya kumpulkan. Halaka anni sultaniyah, kerajaan, kekuasaan, jabatan semua hancur binasa. Nanti akan Allah perintahkan malaikat khuduhu faghullu, malaikat ikat dia, seret dia ke neraka jahanam. Kenapa? Innahu kana la yu'minu billahil azim. Karena ketika di dunia dia tidak beriman kepada Allah yang ya Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Sadaqatun anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Sedekah yang kamu keluarkan dalam keadaan badanmu sehat tapi pikiranmu sedang pelit. Karena kata Nabi ketika itulah perang batin, ta'malul faqra ta'malul ghina wa takhshal faqra. Perang batin dalam hatimu, kamu berharap supaya kaya dan kamu takut kepada kemiskinan. Di saat merasa pelit, disitulah kamu keluarkan. Kalau perlu yang menerima pun jangan sampai tahu siapa yang memberinya. Atau memang kita bersedekah untuk menginspirasi orang lain supaya juga bersedekah, itu juga luar biasa. Karena yang diharapkan dalam sedekah kita hanyalah Allah. Semua yang kita amalkan di dunia, yang tampak tersembunyi, yang kita ucapkan, yang kita detikkan dalam hati, akan ditayang ulang. Nobarnya nanti dari kiamat, nobar yang mengerikan. Maka kata Allah, wa qul i'malu, silakan kalian beramal di dunia, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Karena kelak Allah akan melihat dan orang-orang beriman dan semua makhluk akan menonton bersama. Setiap orang ditayang ulang. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu ditayang ulang, ditampakkan amal-amal, tidak sedikit pun akan terlewati dan tersembunyi. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man wafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa karaman ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Haji Sugiyatno selaku Ketua Sajadah Fajar, dan yang saya hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Mu'minin beserta jajarannya, serta para jamaah, Bapak Ibu. Pada pagi ini kita memiliki satu keinginan dan harapan kepada Allah untuk diberikannya rahmat, karena Allah Maha Kaya. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah, dan Rabbmu, Tuhanmu Maha Kaya yang memiliki rahmat. Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, telah menyiapkan 100 rahmat untuk hamba-hambanya. Lalu dari 100 diambil 1, dibagi-bagikan kepada penduduk bumi yang sekarang. Dari yang 1 itu, manusia antar sesama saling berkasih sayang. Hewan-hewan sesama jenisnya, bahkan yang paling buas sekalipun masih sayang kepada anak-anaknya. Sesama penduduk bumi dan langit memiliki kasih sayang diambil dari 1 rahmat. Dan 99 itu disiapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya nanti ketika di akhirat. Itulah yang Allah firmankan, wa kana bil mu'minina rahimah.
dan adalah Dia Allah terhadap orang-orang beriman Rahim, Maha Penyayang, yang disiapkan 99 rahmat bagi penduduk surga nanti. Semua kita termasuk bagian orang yang akan menjadi penghuni surga. Dan jangan sampai seperti orang yang disebutkan dalam hadis Rasulullah bernama Ubay bin Khalaf, tajiru Makkah. Ubay bin Khalaf adalah orang yang paling kaya di Mekah di zaman Rasul. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak untuk beribadah, mengesahkan, mentauhidkan Allah, Ubay bin Khalaf datang kepada Rasul membawa tulang-tulang yang sudah hancur. Lalu ditanya, disodorkan, ya Muhammad, ataz'umu anna Allah yab'atsu hadza? Wahai Muhammad, kamu meyakini, kamu mengira Allah akan membangkitkan ini tulang sudah hancur? Dia menghina, mengejek, mengolok-olok apa yang diserukan oleh Nabi kita. Kemudian Allah memberikan jawabannya. Dengan Rasul bersabda, "Na'am, yumitukallahu summa yab'asuka summa yahsyuruka ilan nar." Kata Nabi, iya, besok-besok Allah akan mematikanmu, kemudian Dia akan membangkitkanmu, kemudian Dia akan menggiringmu ke dalam neraka. Jawaban yang mematikan. Bukan hanya tulang yang dibangkitkan, tapi kamu juga akan dihidupkan dan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, itulah yang Allah ceritakan di dalam surat Yasin. Allah berfirman, awalam yarol insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimum mubin. Kata Allah, apakah manusia tidak melihat anna khalaqnahu min nutfatin, bahwa kami telah menciptakannya dari mani. Bukan setetes mani, tapi sel mani yang begitu kecil. Karena setetes mani yang disemburkan oleh laki-laki lalu ditanamkan di rahim istrinya, itu jumlahnya banyak, miliaran. Dari sekian sel-sel yang banyak, hanya satu yang berhasil untuk bisa mencapai pada rahim, bertemu dengan ovarium. Siapa itu? Ya kita. Makanya Allah menyuruh supaya kita merenung. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Apakah telah datang kepada manusia suatu masa yang manusia belum disebut sebagai manusia? Kapan? Ketika kita belum terlahir, kita belum bernama manusia. Disuruh mikir, kata Allah, inna khalaqnahu min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sungguh kami telah menciptakannya dari mani yang bercampur. Dari mani yang bercampur antara mani suami dan mani istrinya. Untuk apa? Nabtalih, untuk kami uji. Faja'alnahu sami'an basira. Maka kata Allah, kami jadikan buat manusia kalau sudah terlahir sempurna fisiknya, kami jadikan telinga dan penglihatan, dilengkapi dengan hati. Maka terlahirlah kita ke dunia ini sampai menjadi dewasa seperti sekarang untuk diuji. Maka Allah mengingatkan, awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfatin. Apakah manusia tidak melihat bahwasanya kami menciptakannya dari mani, fa idza huwa khasimum mubin.
Tapi setelah menjadi dewasa malah menjadi musuh yang nyata. Memusuhi Allah, memusuhi Rasulnya. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Malah dia datang membawa satu permisalan, wa nasiya khalqah, dan dia lupa penciptaannya. Dia datang kepada Rasulullah Ubay bin Khalaf membawa tulang-tulang yang sudah hancur, disodorkan, ya Muhammad, siapa yang engkau meyakini Allah akan membangkitkan ini? Maka Allah ceritakan, wa daraba lana masalan. Dia datang, dia membawa permisalan, tulang-tulang yang sudah hancur, ditanyakan kepada Rasulullah, wa nasiya khalqah, dia lupa awal penciptaannya. Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, dari tidak bernama menjadi manusia. Qala, sambil dia bertanya, man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang hancur ini? Siapa yang akan membangkitkan? Maknanya Ubay bin Khalaf, Allah kasih kekayaan, dia lupa siapa yang memberikan. Allah kasih kemampuan ekonomi yang hebat di Mekah, tapi dipastikan masuk neraka. Kekayaannya tidak akan bermanfaat. Dia nanti akan mengatakan, ma'agna anni maliyah, tidak lagi bermanfaat hartaku saya kumpulkan. Halaka anni sultaniyah, kerajaan, kekuasaan, jabatan, semua hancur binasa. Nanti akan Allah perintahkan malaikat, khuduhu faghulluh, malaikat ikat dia, seret dia ke neraka jahanam. Summal jahim salluh, kemudian ke neraka jahim lemparkan. Kenapa? Innahu kana la yu'minu billahil azim. Karena ketika di dunia dia tidak beriman kepada Allah yang maha agung. Maka Allah melanjutkan, qul, katakan ya Rasulullah, jawab pertanyaannya. Yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Jawab, yang akan menghidupkannya tulang-tulang yang hancur itu, dialah yang pertama kali menciptakannya, dan dia Allah bikulli khalqin alim, terhadap ciptaannya maha mengetahui. Bapak Ibu, kita boleh merenung. Di dunia ini banyak teknologi yang sudah diciptakan, pabrik-pabrik sudah ada. Kita bisa melihat pabrik pencipta teknologi, sedikit yang bisa membuatnya, tapi banyak yang bisa menyervisnya. HP, mobil, pabriknya terbatas hanya 1-2 di dalam negeri, tapi yang memperbaiki mobil rusak banyak. Maknanya apa? Kalau untuk mengadakan, menciptakan hanya orang-orang tertentu saja, tapi untuk memperbaiki mungkin banyak orang. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu mudah. Dan ketika Allah menghancurkan jagat raya nanti pada hari kiamat, lalu membangkitkan manusia, jauh lebih mudah. Kapan? Allah berfirman, fa idza nufikha fis-sur nafkhatun wahidah. Ketika ditiupnya trompet-trompet hari kiamat, dengan satu tiupan, satu bunyi yang disebut dengan nafkhatul faza'i, tiupan yang mengagetkan. Tiupan yang mengagetkan, Allah perintahkan malaikat Israfil tiup, ditiup sekeras-kerasnya, dan trompet itu kata Nabi SAW sudah menempel tiupannya di mulut malaikat Israfil, tinggal menunggu saja perintah Allah. Dan trompet itu bentuknya seperti tanduk. Kita tahu tanduk, lubangnya besar, lubang depannya kata Nabi seluas langit dan bumi. Lalu kita manusia ada di bumi, yang begitu kecilnya kita ditiup trompet yang begitu luas besarnya.
Coba bayangkan di dunia anak-anak kecil kita belikan trompet lalu tiup di telinga kita, betapa sakit, bergetar, bahkan marah. Tapi nanti tiupan hari kiamat tidak bisa kita bayangkan. Tiupan yang mengagetkan. Allah mengingatkan, ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum, hai manusia, takutlah kamu kepada Tuhanmu. Inna zalzalata sa'ati syai'un azim. Sesungguhnya guncangan hari kiamat sesuatu yang sangat dahsyat, menakutkan. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Kamu lihat seorang ibu yang menyusui bayinya penuh kasih sayang dilempar begitu saja. Wa tada'un kullu dzati hamlin hamlaha. Dan kamu lihat seorang perempuan hamil tiba-tiba keluar lahir padahal belum waktunya. Wa taron nasa sukara. Kamu lihat manusia mabuk padahal wa ma hum bisukara, padahal mereka tidak mabuk. Tapi bumi berguncang, manusia terombang-ambing. Walakin azaballahi syadid. Tapi azab Allah yang begitu keras. Gunung-gunung terlepas dari bumi. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, kata Allah. Gunung berterbangan seperti kapas yang dihempas angin. Sedangkan manusia berterbangan seperti laron-laron yang kebingungan. Lari ke barat ditunggu oleh malaikat di barat, lari ke timur ditunggu oleh malaikat di timur, dipukul. Tiupan pertama adalah tiupan yang mengagetkan. Saking kagetnya manusia, rambutnya yang hitam tiba-tiba langsung putih. Yauma yaj'alul wildana syiba, as-sama'u munfatirun bi, kana wa'duhu maf'ula. Pada hari Allah jadikan rambut anak kecil putih seketika saking kagetnya. As-sama'u munfatirun bi, langit terpecah. Kita lihat di atas kepala kita, ini langit. Lalu lihat ke atas tinggi menjulang, itu langit. Apakah langit terpecah? Maka Allah suruh, farji'il basara hal tara min futur. Kamu lihat, arahkan pandanganmu ke langit. Lihat apakah langit tidak seimbang, langit sempurna. Tapi langit tidak berbentuk, kita tidak bisa memegang. Tapi nanti kata Allah, as-sama'u munfatirun bih, langit akan pecah. Kalau sudah langit pecah karena tiupan hari kiamat, langit pecah. Pecahnya akan meleleh seperti timah yang dibakar. Padahal kita melihat ke langit, langit tidak berbentuk, tidak seperti timah, tidak seperti besi. Tapi nanti hari kiamat, langit akan terpecah. Idzas sama'um fatarat wa idzal kawakibun tasarat. Apabila langit terpecah dan apabila bintang-bintang berhamburan. Hari ini bintang tidak berhamburan, tapi bertebaran di langit. Kita bisa memandang dengan indah. Di malam hari kita bisa menikmati pemandangan, dilengkapi dengan bulan-bulan, sambil bercengkrama dengan istri, duduk di depan halaman dalam kegelapan, ada keindahan di tengah. Sesuatu yang indah hari ini, besok pada waktunya akan hancur, hilang keindahan itu. Diganti oleh Allah dengan ketakutan dan demi ketakutan. Tidak bisa kita bayangkan. Kapan? Ketika tiupan pertama. Berapa lama tiupan? Hanya Allah. Dan kemudian Allah perintahkan malaikat Israfil, tiupan yang kedua adalah tiupan yang mematikan. Kalau sudah ditiup trompet, maka mati manusia, tidak ada yang tersisa. Maka Allah bertanya, siapa yang masih hidup wahai Israfil? Malaikat Israfil menjawab, ya Allah yang masih abadi, yang masih hidup, Engkau yang maha abadi. Lalu malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israel, dan aku ya Allah. Maka Allah menyuruh kepada malaikat Israel, tukang cabut nyawa, cabut malaikat Jibril. Dicabut, malaikat Jibril berteriak sekeras-kerasnya, seandainya didengar oleh penduduk bumi, hancur penduduk bumi. Saking kerasnya dan sakit kematian menimpa malaikat Jibril. Lalu Allah bertanya, siapa yang masih hidup?
Mikail, Israel dan aku ya Allah, kata Israfil. Allah perintahkan cabut Mikail, kemudian dicabutlah Israfil, dan yang terakhir tukang cabut nyawa, malaikat Israel. Maka yang tersisa abadi dia Allah, hancur binasa, yang tersisa abadi adalah Allah. Maka Allah berfirman, Ana Malikud Dayyan, aku adalah raja segala raja. Ainal Jabbarun, ainal Mutakabbirun, mana yang sombong, mana yang angkuh. Sudah habis, sudah mati. Dan pada waktunya Allah akhirnya perintah, Allah hidupkan malaikat Israfil untuk diperintah tiupan yang ketiga, adalah tiupan yang menghidupkan. Ditiup, maka yang hancur-hancur oleh tanah, tubuh ini akan kembali menjadi utuh. Kemudian ruh-ruh yang disimpan di terompetnya malaikat Israfil berhamburan dan bertemu lagi dengan tubuh yang sudah utuh. Maka Allah berfirman, wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila jiwa-jiwa dipertemukan kembali untuk dihidupkan kembali, ketika dihidupkan dan bangkit, maka manusia berkata, ya wailana man ba'asana mim marqadina, aduhai celaka, siapa yang membangunkan kami dari tidur ini? Kata para ahli tafsir, ini adalah ucapannya orang-orang yang bakal mendapatkan siksa, hisab yang sangat menyakitkan. Mereka mengatakan, ya wailana, aduh celaka, dengan ketakutan, wajah yang muram. Siapa yang membangkitkan kami dari tidur? Tapi orang-orang beriman yang mendapatkan kenikmatan, ceria ketika bangun tidur, dia mengatakan, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Rahman, dan benarlah apa yang disampaikan oleh para utusan, para rasul. Untuk apa? Untuk segera menghadap Allah. Ubay bin Khalaf akan digiring ke padang mahsyar. Di padang mahsyar memanggil malaikat. Yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Pada hari itu ada malaikat yang memanggil-manggil supaya berkumpul kepada sesuatu yang mereka ingkari, mereka takuti. Dibangunkan dari tidurnya dalam keadaan asli seperti mana dia mati, tidak dihitan, tidak pakai sendal, dan bertelanjang bulat. Dibangunkan, semua digiring, tidak jalan santai, tidak ada jalan-jalan santai, tapi dipaksa segera bercepat. Maka Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, afala yanzuru ba'duna ila ba'din? Ya Rasulullah, apakah kami dengan yang lainnya tidak saling melihat satu sama lain dalam keadaan bertelanjang bulat? Kata Nabi, al-amru yauma idzin asyaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'din. Urusan masing-masing orang lebih berat daripada sibuk sempat melirik kepada kemaluan orang lain. Tidak memikirkan dirinya, tidak memikirkan orang lain, yang dipikirkan dirinya. Pada saat itu kata Allah, yauma yafirrul mar'u min akhi, lari seseorang dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, bahkan lari dari anak-anaknya, dari istrinya dan anak-anaknya. Di dunia kita senang dengan istri kita, cinta, kita bangga, tapi nanti hari kiamat tidak akan dipikirkan. Kapan? Qul yuhyihilladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Allah yang menghidupkan, Allah yang akan mengembalikan hidup setelah mati. Karena bagi Allah menciptakan mudah dan menghidupkan yang mati jauh lebih mudah. Kapan? Pada saat itu hari kiamat. 1 menit nih Pak Haji. Masih lama ya?
Baik, king enggak keluar nih. Mun malaikat berteriak-teriak tak kira perek tuh. King gola rek areng jering mriki lho. Tak keluar aing niku. Malaikat tidak butuh air. Yang suaranya suara. Engki. Anu baca. Terus ya lo ke malaikat. Kalau sudah dikumpulkan di padang mahsyar. Ada manusia yang bangkit dari tidurnya, dari kematiannya, kata Nabi, kecil seperti biji-bijian. Kenapa? Di dunia sombong. Nanti di akhirat kecil dia. Bangkit dalam keadaan kecil. Dan dia mati dibangkitkan dalam keadaan seperti apa matinya? Ada yang mati dalam keadaan beribadah, ada yang mati dalam keadaan bermaksiat, bangkit dalam keadaan itu. Dan semuanya akan menuju satu tempat yang ditakuti, ila syai'in nukur, padang mahsyar. Sudah tidak lagi memikirkan orang lain, yang dipikirkan dirinya sendiri. Untuk menghadap, untuk mendapatkan penghisapan dan pengadilan dari Allah. Tapi Allah tidak segera memulai penghisapan. Allah biarkan dulu dalam waktu yang panjang. Semua manusia dikumpulkan, matahari di atas kepala manusia. Dalam satu riwayat jaraknya 1 mil ke atas. Sekarang jarak matahari jutaan kilometer. Begitu panas ketika kita di siang hari. Keringat menetes karena teriknya. Tapi nanti hari kiamat di atas kepala kita dekat, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kata Nabi, sab'atun, ada 7 orang, 7 kelompok manusia, yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Akan dinaungi oleh Allah ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa? Di antaranya Nabi bersabda, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang dia besar dalam beribadah kepada Allah. Pak Haji tadi mengatakan yang disenangi, dicintai oleh Allah orang tua yang dekat dengan masjid. Yang jauh disenangi orang tua anak muda yang juga dekat dengan masjid. Karena kalau sudah tua mungkin sudah merasa. Tapi kalau masih muda biasanya jarang merasa. Tapi kematian tidak nunggu tua dan tidak nunggu sakit. Masih muda dia berani, punya nyali untuk menghibahkan dirinya untuk Allah. Zaman sekarang banyak lupa. Tapi kalau sudah sadar sejak awal itu luar biasa. Karena kalau sadar di akhir itu penyesalan. Sedangkan ingat di awal itu sadar. Sadar, ingat, di akhir menyesal tidak ada guna. Karena dia kalau sudah nanti bangkit hari kiamat, dia akan minta kepada Allah dihidupkan ke dunia. Untuk apa? Fa'asaddaqah wa akum minas solihin. Saya mau jadi orang yang ahli sedekah ya Allah, dan saya mau jadi orang soleh. Tidak. Tidak ada kehidupan untuk dunia lagi, sudah hancur. Bahkan ketika dia bangun dari kematiannya, dia melihat dunia seperti mimpi saja. Padahal kita melihat sekarang dunia. Tapi ketika nanti hidup pada hari kiamat, kita melihat dunia seperti mimpi karena kita bangun dari tidur. Kenapa? Karena kampung kita yang sebenarnya adalah di akhirat. Bapak Ibu, bila saya paling mana? Hah? Kita oninggia gingula tahu oninggia. Kalau ditanya kapan akan pulang kampung, nunggu lebaran. Itu kalau bekerja dari Jakarta pulang ke Sumeneb, ke Kertasada, nunggu lebaran atau kalau liburan. Tapi kampung kita yang sebenarnya kalau sudah nanti di akhirat. Kita bangun dari tidur melihat dunia seperti mimpi saja. Tapi sekarang kita melihat dunia seperti seolah-olah akhir dan tidak ada lagi kehidupan. Bagi orang yang tidak percaya hari kiamat. Tapi beruntung kita percaya kepada hari kiamat. Maka
Ketika nanti orang-orang yang dinaungi hanyalah orang pilihan, yang diantaranya pemuda, mendapatkan naungan. Yang juga dapat naungan kata Allah, wa rajulun wa qalbuhum mu'allakun bil masajid. Seorang laki-laki hatinya terikat dengan masjid. Dia mendengar panggilan azan, tidak nyaman kalau tidak ke masjid salatnya. Dia punya masalah keluarga atau apapun, larinya ke masjid untuk mengadu dan mengeluhkan urusannya kepada Allah. Bukan lari ke diskotik atau mencari pelampiasan yang lain, tapi masjid. Karena dekat dengan Allah, diantaranya Baitullah ini, rumah Allah, masjid. Al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Dan orang akan dapat naungan nanti hari kiamat pada padang mahsyar, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Seorang laki-laki yang bersedekah dengan sedekah yang dia sembunyikan. Hatta la ta'lam ma shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Bersedekah. Adakah yang punya nyali untuk banyak-banyak bersedekah? Kalau orang kaya bersedekah itu biasa. Tapi kalau orang hidupnya sempit, dia berani bersedekah, itu luar biasa. Apa kata Nabi? Ditanya, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Sadaqatun anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Sedekah yang kamu keluarkan dalam keadaan badanmu sehat tapi pikiranmu sedang pelit. Karena ekonomi kamu yang miliki sempit. Dikeluarkan berkurang untuk belanja, tidak dikeluarkan mungkin cukup. Di saat itu terjadi perang batin. Lebih baik diperangi rasa pelit, sedekahkan biarlah berkurang. Itulah sedekah yang utama kata Nabi. Karena kata Nabi ketika itulah perang batin, ta'malul faqra, ta'malul ghina wa takhshal faqra. Perang batin dalam hatimu, kamu berharap supaya kaya dan kamu takut kepada kemiskinan. Di saat merasa pelit, disitulah kamu keluarkan. Itulah sedekah yang utama. Walaupun tidak harus tahu orang siapa yang bersedekah. Kalau perlu yang menerima pun jangan sampai tahu siapa yang memberinya. Itu luar biasa. Atau memang kita bersedekah untuk menginspirasi orang lain supaya juga bersedekah. Itu juga luar biasa. Karena yang diharapkan dalam sedekah kita hanyalah Allah. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, panjang oleh Allah dibiarkan, tidak langsung dihisap. Dalam waktu yang begitu panjang tidak ada yang duduk di padang mahsyar, semuanya berdiri. Kita di sekarang duduk-duduk bersantai, bersandar. Nanti hari kiamat tidak ada yang duduk, semuanya berdiri. Hatta Nabi kita berdiri. Dalam waktu yang begitu panjang, matahari dekat di atas kepala, panas terik yang dinaungi hanya orang-orang tertentu. Saking panasnya keluar menetes keringat. Saking banyaknya keringat, ada yang keringatnya sampai menenggelamkan dirinya sendiri. Kita tidak bisa membayangkan, tapi Allah mampu untuk itu. Saking banyaknya keringatnya, ada yang tenggelam sampai lehernya oleh keringatnya sendiri. Ada yang sampai perut dan dadanya, ada sampai lututnya, ada sampai kakinya. Ada yang tidak dibasahi oleh keringatnya karena dia merasa dingin dan sejuk dengan naungan Allah. Betapa panjang pada hari kiamat di padang mahsyar menunggu, itu tidak bisa kita bayangkan. Untuk menerima penghisapan. Kalau sudah Allah menerima, Allah memulai penghisapan, itu pun juga panjang. Semua yang kita amalkan di dunia, yang tampak tersembunyi, yang kita ucapkan, yang kita detikkan dalam hati, akan ditayang ulang. Nobarnya nanti di hari kiamat, nobar yang mengerikan.
Maka kata Allah, wa qul i'malu, silakan kalian beramal di dunia, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Karena kelak Allah akan melihat, Rasul dan orang-orang beriman dan semua makhluk akan menonton bersama setiap orang ditayang ulang. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu tidak ada, pada hari itu ditayang ulang, ditampakkan amal-amal, tidak sedikit pun akan terlewati dan tersembunyi. Minkum, dari kalian akan menonton. Di dunia melakukan maksiat sembunyi-sembunyi, nanti di akhirat akan ditayang ulang. Di dunia kita soleh kelihatannya, hatinya sebenarnya salah, akan ditayang ulang. Dan itu perasaan malu yang tidak bisa kita bayangkan. Tapi karena sudah mulai siang ini, saya kira cukup gih. Insyaallah mi pola lain bekto malar manter Allah malancing umur mata tiaga tenggolo seteja orang si takwa, si soleh, si takwa ke Allah, benih takwa kasih tua. Tahukah? Allah Subhanahu wa taala sakit itu bisa dan seporah kafa bihadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.